Baik, pendengar Radio Jogja, kita lanjutkan dialog kita di kesempatan kali ini masih terkait tema manajemen diri, masih dibersamai oleh Bunda Dr. Rahmidiana, dosen Visum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kak Juma yang membersamai juga di acara dialog hari ini, Radio Jogja akan menanyakan pertanyaan terkait manajemen diri. Kalau sebelumnya kita sudah tanya terkait pengertian manajemen diri dan juga tujuan manajemen diri, kemudian juga mengapa remaja perlu mengenal kemampuan manajemen dirinya. Nah, kali ini Kak Juma akan tanya ke Bunda Rahmi terkait bagaimana melakukan manajemen diri, Bunda. Monggo. Oke, ya baik ya Kak Juma dan juga para pendengar radiomu, tentang bagaimana cara seseorang khususnya remaja gitu ya melakukan manajemen diri. Tentunya harus diawali dengan memahami gitu sebenarnya apa yang dia inginkan gitu ya di sini. Jadi memulai dari yang akhir istilahnya, tujuan atau goal setting gitu ya. Jadi seorang remaja harus punya gambaran ya, harapan ya, apa sih yang dia inginkan gitu ya. Entah itu mungkin di selesai lulus sekolah, selesai kuliah gitu ya. Jadi tujuan-tujuan itu ditetapkan dulu gitu. Nah, karena ketika sudah tujuannya jelas, maka disitulah kemudian strategi itu menjadi lebih mudah gitu ya. Mungkin tujuannya ditulis ya, lebih baik lagi dipasang di tembok gitu ya, betul atau gitu ya, dikatakan kepada ibunya, bapaknya gitu ya. Betul, jadi lebih sering gitu ya, sehingga harapannya orang lain atau tulisan itu mengingatkan kita bagaimana meraih mendoakan, menjaga konsistensi. Kadang-kadang kan lupa gitu ya kalau hanya dibayangkan. Nah, lalu setelah itu kalau tujuannya jelas, nah mulai kita melihat ke dalam. Tujuan itu kan sesuatu yang di luar yang mungkin hari ini belum didapat. Nah, maka lihat ke dalam. Nah, lihat yang ke dalam yang kita kenal dengan tadi pengenalan diri atau self awareness gitu ya. Jadi bagaimana seorang remaja itu gitu ya, kalau dikatakan itu adalah fase pencarian identitas diri atau pembentukan konsep diri, maka dia harus kenal dirinya gitu ya, kenal dirinya atau who am I gitu ya. Jadi saya ini apa kelebihannya, apa kekurangannya gitu ya, dengan satu keyakinan kan bahwa setiap manusia itu kan diciptakan dalam kondisi yang terbaik gitu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu ya, ya. Jadi dengan penciptaan terbaik. Jadi tidak ada kemudian istilah aduh saya nggak bisa apa ya potensi saya, nggak usah bingung gitu ya. Pertama percaya dulu bahwa kita itu paket lengkap, diciptakan oleh Allah itu pasti punya lebih, punya kurang gitu ya, punya potensi. Nah, itu yang harus dicari ya, apa kelebihan gitu ya, apa kekurangan, nggak masalah. Punya kekurangan itu karena kita manusia, limitasi itu hal yang biasa gitu ya. Jadi tidak perlu kemudian itu membuat minder gitu ya, membuat kita merasa nggak bisa berkembang. Tidak, justru hal-hal yang kurang itu adalah sarana kita untuk kemudian menjadi lebih baik gitu ya. Nah, baru kemudian kalau begitu kita akan menjadi paham gitu ya, pemahaman diri. Setelah kita kenal, bisa memetakan diri kita pahami, lalu kita terima. Ya, kenapa penerimaan diri ini penting gitu ya? Supaya apa? Ya itu sebenarnya juga bagian gitu ya, bagian dari cara kita meraih kesuksesan. Jadi kita kalau kita belum menerima diri, kita tidak akan puas dan selalu membandingkan dengan orang lain. Nah, ini yang kadang mengganggu pengembangan diri ya kayak. Jadi, wah orang lain udah sampai sana, orang lain bisa ini, bisa itu. Nah, berhentilah membandingkan diri dengan orang lain, berfokus pada diri gitu ya. Nah, untuk apa? Akhirnya kita terima kan. Nah, ketika kita sudah menerima diri, nanti jalan-jalan pengembangan diri dilakukan. Itu ya, memang harus punya keberanian, kemauan untuk keluar dari zona nyaman. Nah, gitu ya. Ya tadi kadang-kadang kan ada males ya. Nah, itu sementara misalnya untuk bisa meningkatkan kemampuan diri kita harus melakukan sesuatu. Nah, ini yang harus dibangkitkan semangatnya supaya ada langkah-langkah strategis gitu ya, setelah mengenal diri, memahami diri dan menerima diri. Lalu strategi-strategi itu saya kira banyak yang ditawarkan gitu ya. Yang pasti kita harus jadi seorang pembelajar gitu ya, suka baca gitu ya. Kita mengembangkan pergaulan, networking gitu ya. Pertemanan kita ditambah gitu ya. Artinya dengan begitu disadari atau tidak diri kita berkembang ya, potensi kita terasah gitu. Jadi selama kita mau belajar, mau mencoba, paham tujuannya mau kemana, insya Allah manajemen diri itu bisa dilakukan. Demikian Kak Juma.
Ya, jadi bagaimana melakukan manajemen diri tetap dilakukan, bagaimana kita mengenal, memahami dan menerima apa adanya. Betul. Tidak perlu membandingkan. Iya. Karena diri kita ya diri kita, diri orang lain ya diri orang lain ya. Mungkin latar belakangnya ada yang sama antar kita, tapi juga yang jelas ada bedanya juga. Iya, betul. Nah, tentu sikap yang terbaik memang terus belajar mengenali diri sendiri, tidak hanya di saat muda, saat tua pun sebenarnya juga perlu terus belajar mengenali dirinya sendiri. Betul sekali, Kak Juma. Karena objek diri itu sampai akhir hayat atau belajar itu kan never ending gitu ya, nggak pernah berakhir ya. Betul. Jadi walaupun sudah tua tetap terus belajar mengenali dirinya sehingga makin bijaksana, makin baik kondisinya untuk mensikapi lingkungannya selain mensikapi dirinya sendiri. Sehingga tadi sebelumnya disampaikan tentang keseimbangan diri dalam mengelola diri, mengkomunikasikan diri sehingga bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dirinya tetap bisa mengelola dan menyalurkan, meraih sukses. Nah, orang sekitarnya pun juga punya hak yang sama dan kita nggak perlu membandingkan, nggak perlu iri begitu ya. Betul. Asal semuanya sudah berjalan sesuai dengan relnya masing-masing. Saya kira nanti yang perlu didorong adalah fastabil khairat begitu ya. Betul sekali. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, atau istilah lainnya itu setiap diri anak muda atau orang tua itu ojo leren dadi wong apik gitu ya. Jadi kita jangan berhenti untuk berbuat baik walaupun pendapat kita beda ya, kondisi kita beda, tetap semangat untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan sampai akhir hayat kita. Begitu Bunda ya? Iya, betul sekali Kak Juma. Ini karena dibatasi setiap waktunya, kita jeda dulu Bunda Rahmi. Nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.